Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk anak-anak ibu, sekarang kita masih belajar di rumah ya. Walaupun belajarnya di rumah harus tetap semangat dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru ya. Nah, untuk kali ini materi apa sih yang akan kita pelajari? Yaitu tentang perubahan cuaca. Yuk siapkan dulu bukunya, keluarkan buku tematik 3I-nya. Kita akan belajar di subtema 2. Sudah siap? Yuk kita mulai. Sekarang yuk kita buka halaman 52-nya. Di situ ada cerita tentang cuaca dan manfaatnya. Apa itu cuaca? Ini ada di materi sebelumnya ya, di subtema 1. Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dalam waktu yang singkat. Nah, cuaca itu kan ada cuaca cerah, cuaca hujan, cuaca berawan, cuaca mendung. Banyak ya, di materi sebelumnya sudah dipelajari. Nah, sekarang cuaca dan manfaatnya. Tuhan yang Maha Kuasa mengatur segala sesuatu termasuk cuaca agar bumi nyaman dihuni oleh manusia. Saat bumi terlalu panas, didatangkanlah hujan untuk mendinginkannya. Saat bumi terlalu dingin, didatangkanlah cuaca panas untuk menghangatkannya. Cuaca harus berjalan dengan seimbang. Lalu, apa sih manfaat cuaca? Kelebihan cuaca? Cuaca memiliki kelebihan masing-masing. Saat cuaca cerah, manusia leluasa untuk beraktivitas, bebas bisa melakukan aktivitas, misalnya bekerja, bermain, sekolah, bebas ya, bisa melakukan apa saja karena cuacanya cerah. Akan tetapi ketika cuaca hujan, manusia tidak dapat bebas melakukan aktivitas, misalnya bermain. Ketika cuaca hujan, kita tidak bisa bermain. Lalu apa yang dilakukan? Sebagian manusia akan memilih untuk beristirahat di rumah. Cuaca juga bermanfaat bagi manusia untuk mencari nafkah. Contohnya apa? Ketika cuaca panas, ada yang berjualan minuman dingin atau makanan yang segar-segar. Nah, itu salah satu contoh cuaca digunakan manusia untuk mencari nafkah, ya. Paham sampai di situ? Mudah-mudahan paham ya. Nah, di halaman 53-nya ada latihan ya. Jawablah pertanyaan berikut. Nanti kalian kerjakan nomor 1 sampai 5. Jawabannya ada di halaman 52 ya. Nanti dikerjakan. Yang bawahnya tidak usah, yang atasnya saja 1 sampai 5. Yuk lanjut ke materi berikutnya. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya, ada di halaman 66. Yuk buka dulu halaman 66-nya. Sudah? Yuk kita mulai. Di halaman 66 ini ada cerita yang berjudul cuaca ekstrim. Ini masih berkaitan dengan materi di halaman 52 ya. Nah, di sini kita baca, cuaca harus berjalan dengan seimbang. Jika cuaca panas, didatangkanlah hujan. Jika cuaca hujan, didatangkanlah panas. Bagaimana jika cuaca berjalan dengan tidak seimbang? Jika cuaca berlangsung dengan tidak seimbang, maka akan terjadi cuaca ekstrim dan akan mengakibatkan rusaknya lingkungan. Lalu, apa sih itu cuaca ekstrim? Yuk kita lihat halaman 66-nya. Cuaca ekstrim. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengatur perubahan cuaca terjadi secara bergantian. Jika tidak ada perubahan cuaca, maka hanya akan ada satu cuaca yang terjadi. Keadaan akan menjadi kacau. Benar ya? Contoh, di kita hanya ada satu cuaca aja. Misalnya hujan terus. Kalau lagi panas terus. Maka ini akan mengakibatkan keadaan menjadi kacau. Nah, di sini coba bayangkan
coba bayangkan, bila hujan terjadi terus-menerus, maka udara akan terasa dingin. Begitupun sebaliknya, jika cuaca selalu cerah, maka udara akan terasa panas. Namun saat ini cuaca dapat terjadi dengan ekstrim. Nah, di sini ada nih pengertian cuaca ekstrim. Apa itu cuaca ekstrim? Nih, cuaca ekstrim adalah cuaca di luar batas normal sehingga dapat menimbulkan bencana. Itu ya pengertian cuaca ekstrim. Contoh cuaca ekstrim apa? Hujan terus-menerus, hujan es, badai, kekeringan, dan puting beliung. Cuaca ekstrim ini menghambat kegiatan manusia. Menghambat kegiatan manusia dan bisa mendatangkan bencana. Nah, cuaca ekstrim mendatangkan bencana. Bencana tersebut tidak hanya merusak bangunan, namun juga bisa menyebabkan korban meninggal dunia. Jadi, cuaca ekstrim itu berbahaya ya, dapat mendatangkan bencana, yaitu tadi bencananya apa aja? Merusak bangunan dan dapat menyebabkan korban meninggal dunia. Nah, mudah-mudahan kalian paham dari cerita tentang cuaca ekstrim ini. Di bawah cerita ini, tepatnya di halaman 66 ada latihan kan ya? Dari 1 sampai 5. Nomor 1, apa yang diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa terjadi secara bergantian? Baca lagi cerita yang cuaca ekstrim ini. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengatur perubahan cuaca terjadi secara bergantian. Jadi yang diatur oleh Tuhan adalah apa? Perubahan cuaca. Nah, untuk nomor berikutnya, baca soalnya, lalu baca lagi jawabannya, cari di cerita cuaca ekstrim ini. Pasti ada jawabannya. Coba ya, selamat mengerjakan. Nah, materi berikutnya tentang penyebab cuaca ekstrim. Apa sih yang menyebabkan cuaca ini menjadi ekstrim? Ada 3 ya penyebabnya. Pertama, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Kedua, peningkatan industri. Ketiga, bertambahnya jumlah penduduk. Itu adalah 3 penyebab cuaca ekstrim. Menghadapi hal itu, BMKG, apa itu BMKG? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendesak pemerintah untuk melakukan langkah adaptasi dan pencegahan. Lalu untuk apa sih langkah adaptasi dilakukan? Tadi kan BMKG mendesak pemerintah untuk melakukan langkah adaptasi dan pencegahan. Untuk apa langkah adaptasi ini? Langkah adaptasi dilakukan agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Nah, bagaimana sekarang cara pencegahan dari cuaca ekstrim ini? Ada beberapa langkah ya untuk pencegahannya. Di sini ada di bawah ini ya, ada 4 langkah. Yang pertama, pembatasan kendaraan bermotor. Yang kedua, pengawasan terhadap pembuangan limbah dan polusi udara. Ketiga, membuat ruang terbuka hijau dan penanaman pohon. Nah, untuk materi yang ini yang tadi penyebab cuaca ekstrim, dan ini langkah-langkahnya, ada tugas yang harus kalian kerjakan, dan tugasnya itu ada di halaman 58. Nah, kalian buat ringkasan dari artikel BMKG yang ada di halaman 67. Sebenarnya udah Ibu rangkum ya, yang tadi Ibu jelaskan. Itu dikerjakan latihannya halaman 68. Nah, untuk materi tematik kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu. Selamat mengerjakan ya, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.